Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita nanti akan belajar materi fluida statis. Nah, kenapa kita harus belajar materi fluida statis? Karena fluida itu dalam kehidupan sehari-hari sangat kita butuhkan. Setiap hari kita berhubungan dengan fluida. Nah, anak-anak pernah naik kapal laut? Nah, kenapa kapal laut itu tidak tenggelam di perairan? Karena itu nanti berhubungan dengan hukum Archimedes. Nah, untuk itu anak-anak mari kita nanti belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk hari ini kita nanti mempelajari fluida dengan tujuan kalian bisa menyebutkan dan memformulasikan tentang tekanan, kemudian hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, kemudian meniskus, kemudian tegangan permukaan, dan kapilaritas. Bapak Ibu, berikut akan saya paparkan materi fisika fluida statik. Nah, ini tayangan slide saya. Ini biodata saya, nama Nurmiati, pengajar fisika. NIP 197101282005012008. Kemudian saya berasal dari SMA Negeri 1 Pelausan. Kemudian buat nomor HP dan alamat email saya. Ini berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, materi saya nanti fluida statik. Pada fluida statik nanti akan dipelajari yang pertama ini tekanan hidrostatik, kemudian hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan dan meniskus, kemudian kapilaritas, kemudian viskositas dan hukum Hooke. Lanjut. Ini yang pertama itu tekanan hidrostatik. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tiap satuan luas. Kemudian tekanan dilambangkan P, dirumuskan P sama dengan F per A. Kemudian gaya yang bekerja, ini gaya F bekerja pada permukaan seluas A dengan arah tegak lurus pada permukaan. Gambarnya seperti ini. Kemudian dapat dilihat bahwa pada tekanan P berbanding lurus dengan gaya F dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan A. Selanjutnya, tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak disebut tekanan hidrostatis. Tekanan pada kedalaman yang sama dalam fluida adalah sama, seperti ini gambarnya. Kemudian pada tekanan hidrostatis dirumuskan, ini tadi dari rumus tekanan P sama dengan F per A. Kemudian F dijabarkan menjadi rho kali V kali G dibagi A sama dengan, kemudian V-nya dijabarkan menjadi A kali H, jadi menjadi rho kali A kali H dikalikan G dibagi A. Kemudian A-nya ini bisa dicoret, sehingga rumus tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan rho kali G kali H. Tekanan hidrostatis di setiap titik pengamatan adalah sama meskipun luas penambangnya berbeda-beda. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4. Tekanan hidrostatis di titik A ini, kemudian di titik B dan di titik C berbeda-beda. Semakin dalam letak suatu titik di dalam air, semakin besar tekanan di titik tersebut. Kita lanjutkan yang B, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Kemudian dirumuskan P1 sama dengan P2
Kemudian F1 sama dengan F2, F1 per A1 itu rumus dari tekanan tadi sama dengan F2 per A2, yaitu rumus dari tekanan di titik P2. Kemudian gaya yang lebih kecil, yaitu gaya F1, akan menghasilkan gaya yang lebih besar, yaitu gaya F2, dengan cara membuat luas penampang A2 lebih besar daripada A1. Nah, di samping ini ada gambar, nah ini dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya pada hukum Pascal itu misalnya pada dongkrak hidrolik ya, seperti ini kempah hidrolik. Jadi ini biasanya di mesin pencucian, di tempat pencucian mobil ini ada alat yang digunakan untuk mengangkat mobil seperti ini. Ini penerapan dari hukum Pascal. Kemudian selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Ini bentar saya dulu. Menurut hukum Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, benda tersebut akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kemudian gaya atau hukum Archimedes dirumuskan ini ya, FA itu gaya Archimedes, dirumuskan rho C massa jenis dikalikan V C di volume zat cair, kemudian dikalikan G percepatan gravitasi. Gaya ke atas yang dialami sebuah benda akan berbeda-beda jika benda dicelupkan pada beberapa jenis fluida. Di dalam air, FA ini gaya ke atas atau gaya Archimedes dari air sama dengan rho air, jadi massa jenis air, dikalikan VB volume benda dikalikan G percepatan gravitasi. Kemudian di dalam zat cair yang lain ini rumusnya hampir sama dengan ini, cuma diganti FA ini gaya Archimedes pada ini harusnya zat cair, ini C sama dengan rho C ini massa jenis zat cair, kemudian dikalikan VB volume benda dikalikan G, sehingga bisa dituliskan rumusnya FA per rho A sama dengan FA pada zat cair lain tadi per rho C zat cair tadi. Ini ada kesalahan. Selanjutnya ini tegangan permukaan dan meniskus. Nih, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis dalam suatu zat disebut gaya kohesi. Kemudian tegangan yang timbul pada permukaan zat cair akibat dari gaya kohesi yang dimiliki oleh zat tersebut disebut tegangan permukaan. Tegangan permukaan, ini lambangnya ini, didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang garis pada permukaan dan dirumuskan ini tegangan permukaan sama dengan F per L. Contoh yang menunjukkan adanya tegangan permukaan zat cair adalah serangga yang dapat mengapung di atas permukaan air. Ini gambar nyamuk yang hinggap di atas permukaan air. Kemudian kita lanjutkan. Ini permukaan air akan membentuk meniskus cekung di dalam tabung. Adapun raksa akan membentuk meniskus cembung. Sudut kontak permukaan air dan tabung lebih kecil daripada 90 derajat dan sudut kontak tabung dan air raksa lebih besar daripada 90 derajat. Ini gambarnya. Yang ini meniskus cekung, yaitu gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, sedangkan pada raksa meniskus cembung kohesi lebih besar daripada adhesi. Seperti ini. Berikutnya kapilaritas. Nah, seperti ini.
Peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler disebut kapilaritas. Terjadinya peristiwa kapilaritas disebabkan oleh adanya pengaruh dari gaya kohesi dan gaya adhesi. Kemudian ini tinggi permukaan kapilaritas dirumuskan H sama dengan 2 kali ini tegangan permukaan dikalikan cos theta dibagi rho-nya massa jenis, rho-nya massa jenis zat cair dikalikan G dikalikan R jari-jarinya. Seperti itu. Terima kasih. Demikian paparan materi fluida statis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini mendapatkan manfaat, kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah pelajaran ini kita akhiri. Sebelumnya nanti untuk pertemuan yang akan datang kalian bisa mempelajari tentang fluida dinamik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.